Kita sekarang lagi ada di area Pejaten Barat. Oh, nice. Oke. Dan tamannya luas, makanya luas. nuansanya masih agak tropisnya tuh juga dapat di sini. Seru ya rumahnya ya? Asik kok rumahnya. Asik Dan banget. rumahnya tuh cantik ya. Cantik, Gitu. pas Interiornya masuk juga bagus. adem. Ini yang gue suka, antar ruangan dimensi areanya tuh besar-besar. Ya, betul. Mulai dari foyer, kamar, itu gede-gede gitu. Ya. Pokoknya miliarder tuh perlu datang deh ke rumah ini karena biar ngerasain, pas masuk tuh, wow, 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 Pokoknya adem wow. banget ya. Sebenarnya rumah Enak ini banget dari ya. depan, pas dari depan tuh nggak kelihatan wow-nya. Tapi pas masuk ke dalam, super wow. Jadi Gitu. ibaratnya kayak low profile. Low profile. Halo miliarder, Yo, apa kabar? Kita ketemu baik lagi dong. di channel The Miliar Team by Grande Vida Property. gue Bima. Dan gue Sandi. Yes. Ya. Nah, kita mulai nge-review lagi setelah lama kita juga cukup liburan ya, kemarin ya. San, sekarang kita lagi ada di mana nih, San? Kita sekarang lagi ada di area Pejaten Barat. Oh, nice. Oke. Nah, ini Pejaten Baratnya. Ya. Ini kita masih shoulder-nya dari Kemang nih ya. Benar. Ya, Deket jadi masih dekat sekali dengan Kemang. Ya, kita bisa bilang masih Kemang sih Tetanggaan biasanya. ya, tetanggaan. Iya. Dan ini seru banget lokasinya, aksesnya gampang, tapi juga nggak deket sama jalan raya. Ya. Apalagi nanti miliarder akan dikasih lihat rumah yang apa ya namanya ya, kayak teduh, banyak tanaman, lapang Ya karena memang halamannya khasnya luas. di area Pejaten dan Kemang ini biasanya sudah rindang, Bener. adem, asri Ya. gitu ya. Dan Apalagi ini konsep itu rumahnya ya. juga cocok gitu. Sekarang emang kalau kita ngomongin konsepnya, rumah yang akan kita review ini seperti apa? Ya, sebenarnya konsep rumahnya lebih ke modern klasik ya. Modern Dilihat klasik. dari pintunya nih, San. Pintu Oke. utamanya mungkin nanti kita lihat. Pintunya itu udah khas banget kayak di London gitu Oke. stylenya ya. Dan juga akan kita lihat review di Dalamnya dalamnya pasti. seperti apa. Dan tamannya luas. Tamannya Makanya nuansanya masih agak tropisnya tuh juga dapat di sini. Gitu Oke, nah jadi miliarder sebelum kita masuk ke dalam jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel The Miliar Team by Grande Vida Property. Kita betul akan coba untuk mereview, ngasih lihat rumah-rumah yang jadi referensi miliarder. Ya. Nah, Bim, Ya. ngomong-ngomong kita akan memperlihatkan rumah yang ini baru banget direnovasi. Oke. Yoi, Jadi ini masih seger banget masih segar banget. dan fresh. Ya. Grass ya, dalamnya juga keren nih. Iya. Makanya kita udah nggak sabar untuk ngajak miliarder untuk masuk ke dalam dan kita review dan tour rumah ini. Alright. Langsung aja ya. Oke. Biasa kita akan bagi dua. Lo duluan? Gue duluan deh. Oke. Oke. Siap. Sampai Bye. ketemu, San. Yuk. Nah, oke miliarder. Ini kita saat ini lagi ada di area carportnya ya. Persisnya adalah di fasad rumah atau bagian depan rumah. Nah, di sini ini udah karena luas tanahnya tadi juga udah sebesar 1158 dan luas bangunan itu kan sekitar 649. Nah, ini juga udah nyaman banget. Kenapa? Karena pasti soal parkir itu luas ya. Parkirnya ini di sini untuk garasi aja itu bisa 2 mobil. Dan sudah ada kayak carport tambahan untuk bisa 2 mobil juga supaya mobilnya kehujanan. Atau misalnya lagi ngundang tamu, kerabat atau saudara-saudara datang ke sini, nggak usah khawatir. Semua bisa ketampung di dalam. Jadi bisa menampung sekitar 8 mobil lagi. Jadi total bisa sekitar 10 miliarder ya. Oke, nah di sini masih ada area untuk nunggu buat driver, misalnya lagi ngumpul ke sini, nggak perlu khawatir. Driver buat ART-nya juga untuk duduk-duduk santai, hiburan juga masih ada karena ada gazebo khusus untuk asisten-asisten kita atau asisten miliarder yang lagi nungguin rumah. Ada TV-nya, ada area mejanya, ada gazebo-nya, ada kamar mandinya juga, dan ada pos security juga pastinya, ya. Dan itu juga sangat nyaman di situ. Oke, nah ke area sini sebenarnya udah ada masuk area garasi.
Nah, di sini buat gudang juga ada, area ART juga ada, ya. Dan suasananya juga udah rindang. Ini ada pohon besar, pohon mangga yang sangat lebat. Jadi juga mereduce, karena ini rumahnya hadap barat, jadi itu sudah mereduce panasnya cahaya matahari dari arah barat tentunya. Jadi ini nyaman banget, rumahnya nggak berasa panas, ya. Dan sini saking luasnya, wah, ini kita bisa main basket nih kayaknya, ada ring nih. Wah, sebelum kita masuk, asik banget nih, karena saking luasnya, ya. Ini kita bisa naruh buat main basket di sini. Waduh, nggak masuk. Mau nombok tapi takut di hire NBA lagi gue. Oke, ya udah, kayaknya area sini udah selesai kayaknya. Langsung aja gue ngajak miliarder untuk masuk ke dalam. Nah, akan lihat area depannya, ya. Oke, nah ini kita akan memasuk ke main entrance-nya. Jadi sebenarnya ada dua entrance, satu yang ke area langsung belakang, taman belakang, dan ini adalah main entrance yang utama. Ya, tadi kan gue bilang rumahnya ini modern klasik dengan ada sentuhan gaya-gaya London. Kenapa? Karena lihat dari pintunya, sebenarnya kita kalau mungkin pernah ke London nih kelihatan banget. Di sini model warnanya juga dan doorknob-nya nih ada di tengah. Ini khas banget rumah-rumah di London seperti ini. Keren banget ya. Dan tadi gue juga mau koreksi bahwa luas bangunannya itu sebenarnya 695. Jadi lebih luas dari yang gue mention tadi. Nah, gede banget nih rumahnya. Yaudah, kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu rumah Pak Sandi? Enggak, punya teman saya. Oh, ya udah. Iya. Langsung aja untuk area dalam rumahnya Sandi akan guide. Oke. Let's go. Nah, ini rumah satu lantai yang memang jarang banget ya kita temuin di area Kemang, Ampera gitu ya. Nah, dan kita mulai dengan area foyer. Jadi sebelum area foyer juga ada satu area dulu yang emang agak kecil. Jadi sebenarnya masih bisa buat penempatan sepatu atau biar rapi lah ya. Nah, baru ke area foyer yang besarnya yang mungkin ukurannya sekitar 25 square meter. Jadi cukup besar ya, hampir 5 kali 5, dilengkapi dengan pencahayaan yang bagus banget, tapi tetap adem. Miliarder bisa lihat dimensi dari pencahayaan untuk kacanya ini cukup besar, tapi nggak panas. Dan ini kan kondisinya semi-furnished, jadi mungkin miliarder ngelihatnya ada beberapa barang, jadi memang tidak semua ditinggal, barang-barang yang bisa bisa loose furniture, bisa diangkat, itu akan diambil sama owner, jadi bisa menjadi referensi aja. Ya, penempatan sofa, dan bisa dilihat ada lukisan-lukisan yang nempel di dinding. Dan dindingnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan warna dari wallpaper yang sangat nyaman banget ya. Jadi membuat suasana pas masuk rumah ini, wah, adem banget, nyaman banget karena pilihan warna-warna, baik mulai dari warna pintunya, warna temboknya, dan juga warna-warna dari wallpapernya sendiri. Rumah ini enak banget ya. Pilihan untuk tiles dari rumah ini pun untuk marble-nya juga, ini ukuran marble yang slab untuk area ini juga pilihannya bagus banget, cocok banget, dan bikin adem ya. Nah, miliarder bisa lihat untuk floor to ceilingnya ini tinggi banget nih ya. Ini hampir 4 meter ya, lebih dari 3,5 meter, dan juga sudah dilengkapi dengan lampu yang menurut gue cocok banget ya. Lampunya bisa menerangi untuk ruangan ini cukup bagus. Oke, kita masuk ke main area ya. Dari area foyer kita masuk ke area ruang utama. Di sini bisa dilihat banyak sekali area-area yang masih luas banget karena ukurannya besar sekali ya. Terlihat dari ruang utamanya ini dilengkapi dengan sofa yang sangat besar ya. Jadi bisa lebih dari 10 orang bisa muat di sini, tapi balik lagi ini sebagai referensi aja ya. Tapi miliarder bisa lihat untuk akses kemana-mana dari ruang utama ini juga gampang. Terlihat dari dining bisa langsung diakses ya. Tadi kita lihat dari area foyer juga bisa langsung diakses juga. Dan di belakang gue juga sudah terlihat ini
untuk panel TV tersimpan rapih untuk ukuran TV yang cukup besar ya, 60 inch mungkin ini besar, dan kanan kirinya juga bisa dilihat kalau misalnya pun ini di take out ya, Leonardo juga bisa taruh kabinet-kabinet seperti ini ya. Jadi di belakangnya kaca. Jadi kalau misalnya mau di take out jadi kaca juga nggak apa-apa ya. Untuk akses ke belakang bisa dilihat dari sisi kanan gue ya. Ini kita bisa langsung ke area backyard ya, kolam renang. Tapi mungkin nanti dulu kita masih lihat di sini. Nah, kalau tadi area foyer kurang lebih tingginya lebih dari 3,5 mungkin sampai 4. Ini lebih lagi miliarder. Ini kurang lebih sekitar 8 meter floor to ceilingnya. Jadi walaupun satu lantai, tapi pas masuk, wih, adem dan kayak gede, luas gitu ya, karena floor to ceilingnya cukup tinggi. Oke, kita naik satu step. Ini langsung masuk ke area dining ya. Kenapa area dining di sini? Karena ini udah berdekatan dengan akses ke dry kitchen sama wet kitchen. Ya, miliarder bisa lihat untuk area diningnya pun juga cukup luas. Di sini bisa ditaruh meja yang besar, sekitar 8-10 orang juga masih bisa. Juga udah ada 2 lampu yang cantik ya. Nah, untuk area dining ini memang bersebelahan dengan dry kitchen. Ya, dry kitchennya di sini juga sudah lengkap, semuanya ada, oven ada, tempat microwave ada, dan ingat ini kan udah direnovasi total di tahun 2020, jadi miliarder juga bisa lihat grass banget, masih fresh ya, profil-profilnya sama kayak tadi, tembok-tembok di ruangan ini juga banyak sekali profilnya. Kabinet-kabinet banyak dan sudah ada tempat untuk kulkas yang 2 pintu ya, juga untuk cooker hoodnya udah ada di tengah, jadi konsepnya island, jadi bisa ada dishwasher di situ, untuk masak di sebelah sini di tengah, dan juga untuk penyimpanan segala macam ada di belakang gue. Pokoknya lengkap banget ya. Nah, ini punya akses lewat kiri gue, itu adalah ke area asisten rumah tangga dan juga dry kitchen. Nah, sekarang setelah dining, dry kitchen, dan juga ruang utama, kita akan menuju ke kamar-kamar ya. Total kamar tidur di rumah ini ada 5 kamar tidur, dan kita akan melihat kamar tidur yang pertama ya. Ruangannya seru banget. Yuk, kita lihat. Oke, ini adalah kamar tidur pertama paling depan dari sisi rumahnya, dan sekarang kondisinya udah dijadikan ruang kantor ya. Tapi cukup bagus banget ininya kalau misalnya menjadi ruang kantor ya. Dilihat dari tilesnya udah yang herringbone, parket, dan juga profil-profilnya, warnanya juga lucu banget, udah sama kayak pintunya tadi ya. Dan juga di sini ada mungkin banyak tempat penyimpanan, dan juga udah lengkap banget untuk dijadikan kantor. Jadi sudah ada meja-meja ya, sekat-sekatnya, dan luasannya juga cukup besar untuk dijadikan ruang kantor. Nah, satu lagi di ruangan untuk kamar tidur yang ada di bagian depan itu ada satu lagi kamar tidur, jadi ada 2 di area sini. Dan juga ditambah dengan satu sharing bathroom. Sharing bathroomnya juga udah komplit, udah ada toilet seat untuk shower juga, jadi ini sharing bathroom untuk mengcater 2 kamar tidur yang ada di paling depan sini. Oke, dari kamar tidur ini, area sini kita akan menuju ke belakang, karena akan ada kamar tidur lagi yang kita akan lihat ya. Yuk, langsung. Yuk, kita sekarang lihat kamar tidur yang ada di bagian belakang. Dan untuk kamar tidur ya, ini sudah ada Bima ya. Yuk. Yes, oke San. Dan Miliarder, sekarang kita ngelihat area benar-benar yang privacy di sini. Nah, kita memasuki ke area kamar-kamar. Di aisle ini sudah ada lemari-lemari khusus untuk aksesoris, untuk sepatu nih. Untuk sementara ini memang dijadikan untuk lemari sepatu. Dan juga ada cermin tebal di sini yang mungkin pas pakai sepatu bisa untuk ngacah dulu, jadi bisa langsung kelihatan. Oke, dan di sebelah kanan gua ini ada satu kamar. Ya, ini adalah kamar untuk bayi nih untuk saat ini.
ya. Tapi juga bisa dipakai untuk kamar anak. Dan sudah ada lemari built-in-nya dipasang. Nuansa warnanya juga hijau, seperti kayak di pintu ya, pintu utama tadi kan kombinasinya juga bagus di sini. Jadi touch of warnanya lebih elegan di sini. Yuk kita ada satu kamar lagi. Nah di sini ada satu kamar yang menurut gue ini enak banget. Ini bukan kamar master, tapi ini sebenarnya bisa kamar tamu atau kamar anak juga masih oke. Dan cukup besar dengan ceiling yang tinggi juga. Dan lemari-lemarinya ini juga wow, ini besar banget. Asiknya dia ada jendela yang menuju ke taman belakang dan swimming pool. Jadi enak banget kita bangun tidur, buka jendela, buka horden, langsung area ngeliat biru-biru di taman belakang yang ada ini. Dan ini juga lantai-lantainya semua udah marmer juga. Dan ini juga udah enough banget, keren ya. Oke, di mana kamar mandinya? Memang kamar mandinya untuk kamar anak ini adalah sharing dan letaknya ada di sini. Oke, nah ini kamar mandinya sudah ada showernya juga ya. Semua dindingnya pakai marmer, ada cermin, sinknya single, masih ada lemari dan tentunya ada klosetnya. Dan ini yang ditunggu-tunggu, kita lihat kamar utamanya langsung. Go. Wow, besar banget ya kan, nice ya. Jadi memang ini puas banget, gede, you name it deh. Kebutuhan untuk sebuah kamar utama di sini ada semua, dari area tempat tidur yang besar, lemari, kamar mandi, dan juga ada walk-in closet di dalam sini. Sebenarnya ini adalah area pintu untuk ke walk-in closet yang besar banget. Jadi puas lah untuk naruh barangnya karena besar. Dan ini asiknya di sini nih, ini ada akses menuju ke swimming pool. Balik lagi, kalau di kamar anak tadi dia bukan pintu, hanya jendela. Kalau ini modelnya pintu jendela. Jadi bisa kita buka, langsung akses ke swimming pool dan taman belakang. Jadi kalau bangun tidur, mau langsung berenang, tinggal buka, nyebur. Bisa banget. Dan asiknya lagi, ini dinding-dindingnya sudah dengan interior dan yang cakep banget ya. Profilnya ini juga dari kayu ya, bukan yang model dari gypsum. Nah ini semua dari kayu. Ini udah bagus banget. Wallpapernya juga cantik. Dan sudah ada side table, lampunya. Ini rumahnya memang kamarnya manis banget nih. Ya, sudah ada kabinetnya juga, TV di sini. Di sini area buat aksesoris, naruh tas, untuk makeup. Di sini udah ada juga. Dan ini kamar mandinya. Oke. Nah, kamar mandinya memang balik lagi secara owner tidak suka pakai bathtub. Jadi di sini hanya ada shower dan sudah ada sinknya, single sink di sini. Jadi cukup luas juga nih kamar mandinya, udah nyaman, ceilingnya juga tinggi, jadi enak banget. Berlama-lama di sini juga mungkin ada orang-orang atau miliarder yang senang berlama-lama di kamar mandi. Ini sih nyaman banget, ya. Oke, kayaknya untuk area kamar semuanya udah dijelasin. Apalagi ya? Oh ya, ceiling juga tinggi ya. Dia model up ceiling. Jadi ada lampu-lampu temaram di samping-sampingnya. Kalau malam juga enak, nggak terlalu silau dan nyaman kalau tidur juga enak. Gitu. Oke, untuk area kamar-kamar semua udah, karena memang cuma satu lantai dan ada mezanin sedikit tadi. Kita langsung aja ngeliat area taman dan swimming poolnya. Let's go. Nah, oke, sekarang ini kita sudah ada di area taman belakangnya. Nah, ini ada kayak semacam patio atau teras belakang dan ini nyaman banget dan enak ya. Di sini buat duduk-duduk santai itu, wah luar biasa. Jadi sudah ada sofa-sofa, kalau misalnya memang mau ada sofa. Lalu di sini buat barbecue juga masih bisa. Dan sini masih ada kayak kanopinya. Jadi juga kalau misalnya lagi hujan-hujan, mau duduk-duduk di sini sambil menikmati suasana hujan tuh, itu nyaman banget. Ya, oke. Nah kita lanjut ke sini. Nah ini adalah salah satu highlight dari rumah ini karena kan luas tanahnya 1158. Jadi pasti halamannya besar. Dilihat dari sini langsung swimming pool yang besar ya. Memang model bentuk dari swimming poolnya ini bukan yang kotak. Nah tapi nyaman juga, masih bisa berenang.
cukup dalam juga ya. Jadi ada area yang pendek dan landai ke bawah. Ya kurang lebih dalamnya sekitar 130-an, 140 ya area dalamnya gitu. Nah di sini tuh ada beberapa spot area juga yang menurut gue unik. Ada beberapa gazebo, ada satu gazebo ya. Ada satu lagi sebelah kiri gue itu ada ruang gym. Yuk kita ngintip sedikit. Ini ruang gymnya juga seru nih. Dia bisa buat treadmill, ya, atau small gym equipment. Ini juga bisa. Dan bisa sebenarnya masih bisa dipolin sampai belakang, ya. Sementara ini sih hanya untuk treadmill dan juga sepeda statis. Tapi kalau small equipment gym masih bisa masuk sebenarnya, ya. Ini bisa ditutup semua. Atau misalnya mau nggak dipakai buat ruang gym, ini serbaguna masih bisa banget untuk dipilih buat miliarder untuk area apapun yang sebenarnya seru, bisa untuk outdoor juga aktivitasnya ya. Nah ini bagian yang di sisi sini tuh bagian yang area dalamnya ya, dan kita sekarang ke area sebelah sana yang ada gazebo dan ada satu ruangan lagi yang mirip kayak gini. Yuk, let's go. Nah ini memang luas banget. Gue juga memperlihatkan, aduh, hampir nyebur gue. Jadi memperlihatkan kalau misalnya memang ruang area pool ini tuh besar ya, jadi buat berenang keluarga itu ramai-ramai itu enak banget. Jadi puas sekali, dan di sini pepohonannya juga banyak. Jadi nuansa, walaupun konsep rumahnya ini seperti kayak klasik modern, tapi area belakangnya suasana tropicalnya dapat banget di sini. Nah ini adalah area gazebo-nya buat duduk-duduk santai. Mungkin buat area meeting ya, meeting sama VIP guest di sini masih bisa untuk dealing-dealing tertentu ya. Oke. Wah, ini ada TRX nih. Bisa nih. Latihan dulu kita. Oke. Nah, ini masih ada area taman ya, taman terbuka ini juga ini nyaman banget karena masih cukup luas. Ya, kurang lebih kayak 7 kali 5 nih dimensinya ya. Ini juga masih enak. Nah ini di belakang yang tadi gue cerita. Nah di sini ada satu ruangan. Menurut gue yang luasnya itu kurang lebih sama dengan area gym tadi. Nah cuma di sini mungkin sama owner di area dipakai buat studio. Buat miliarder yang suka podcast ya, atau punya production house kecil atau bikin studio, ini cocok banget karena luasnya ini kurang lebih 4 kali 4. Jadi cukup nyaman. Dan sudah ada AC-nya, sudah ada lampunya. Nah, tinggal di-create sedemikian rupa sesuai kreativitas dari miliarder untuk membuat ruangan ini sekeren mungkin biar tampil, ya. Oke, nah ini ada satu akses yang ke depan. Jadi kalau misalnya untuk pool boy atau tukang taman ya, ini bisa ada akses sendiri. Atau misalnya lagi ada bikin acara yang besar, nggak perlu lewat pintu utama, lewat sini masih bisa dibuka. Dan aksesnya cukup nyaman dan luas. Nah, miliarder, gimana? Seru ya rumahnya ya? Asik kok rumahnya. Asik Dan banget. rumahnya tuh cantik ya. Cantik, Gitu. pas Interiornya masuk juga bagus. adem. Yes. Padahal di luar udah kayak, panas banget. Panas Tapi banget, pas ya. masuk itu, wih, adem banget. Adem. Tau nggak kenapa Kayaknya- adem? Kenapa tuh? Karena ceilingnya tinggi banget. Ceilingnya tinggi. Iya. Tinggi Dan banget. juga lantainya marmer, jadi itu juga menambah ruangan itu jadi tambah dingin ya. Soalnya Gitu. menurut gue pilihan-pilihan warnanya bikin adem banget. Iya. Dan interiornya kece banget ya. Interiornya kece. Iya. Jadi emang tadi kita udah jelasin fresh karena juga baru direnovasi. Mhm. Dan antar ruangan, Iya. ini yang gue suka. Antar ruangan dimensi areanya tuh besar-besar. Iya. Betul. Mulai dari foyer, kamar, itu gede-gede gitu. Iya, sebelum ke situ kita langsung aja dulu nih area Apa? favorit. Area favorit. Oh, area favorit area langsung ya? favorit. Iya. Oke. Oh, di mana, San? Kalau gue area favoritnya, nah ini gue suka banget sama kamar tidur yang di depan. Heeh. Sekarang udah dijadiin area kantor, Bim. Oh, kenapa tuh? Rapih, Oke. cantik, Mhm. terus juga udah siap banget kalau misalnya mau bikin ada small office, home office, ya. Jadi buat miliarder yang punya bisnis, pengen bisnisnya ada di rumah Iya. gitu ya.
Itu juga nggak ganggu sama area utamanya. oke. Dimensinya juga luas. Jadi ini menurut gua area kamar tidur tersebut sebenarnya kamar tidur soalnya. Oke. Udah disulap. Oke. Disulap, jadi area kerja ya. Betul. Oke. Ya udah, kalau gua suka tuh sebenarnya di area kamar utama. Kenapa? Karena kamar utamanya itu menurut gua sudah kecontreng semua tuh dari kebutuhan-kebutuhan di sebuah kamar utama, San. Bisa main bola? Kenapa? Ya, gua nggak contreng kalau itu. Oh, Ya enaknya karena apa? Dia besar, interiornya juga udah bagus, cantik gitu, rapih, dan profil-profil di dindingnya tuh semua dari material yang Ya. premium gitu loh. Jadi bukan pakai gypsum, jadi dia model udah pakai kayu. jadi kalau bagus diketok banget. nggak. Terus Iya. dia ada akses pintu jendela langsung ke area Ke pool. swimming pool. Jadi pas kita Itu buka paling nice. gorden, wah itu Iya, langsung cahaya Adem kan? matahari, Adem kan? enak banget. Ya makanya emang pokoknya miliarder tuh perlu datang deh ke rumah ini karena biar ngerasain pas masuk tuh wow. Shit. Wow, deh. Wow, Pokoknya adem wow. banget ya. Sebenarnya rumah Enak ini banget dari ya. depan, pas dari depan tuh nggak kelihatan wow-nya. Tapi pas masuk ke dalam, super wow. Jadi Gitu. ibaratnya kayak low profile. Low profile. Ya, ya udah kita langsung summary aja, San. Oke, Ya. udah cukup deh ya? Cukup ya. Oke. Dengan luas tanah 1158 dan bangunannya 695, Oke. ada 4 kamar tidur ya. 5. Oh 5 ya, 5. bentar ya. Ada 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Ya. Terus kamar pembantunya juga ada 1, kamar mandi. Kamar mandi pembantu dua. ada Ada 2. dua. Ya. Terus kamar mandi pembantu 1. Nah, yang keren lagi garasi dan juga area mobilnya. Nah. Wah, itu luas banget. Kita sering dapat ya Iya. leads klien-klien yang gue butuh parkirannya besar, Iya. parkirannya banyak. Nah ini nih. Ini. Jadi ini bisa muat sampai sekitar 10 mobil totalnya. Waduh. Oke? Siap. Ya udah. Langsung aja kita review harganya. Oke. Jadi miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan merogoh kocek sedalam 27 miliar rupiah negotiable. Ya, itu dia. Mantap. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau survei rumah ini hubungi kita. Ya. Nomornya di sini semua, ada IG-nya juga, DM aja atau langsung WhatsApp. Atau Siap. telepon juga silahkan. Boleh dong. Ya. Oke, miliarder, saatnya kita untuk pamit undur diri ya. Sip, jangan lupa like and subscribe channel The Miliar Team by Grand Divida Property. Yes. Ya, jadi buat miliarder juga yang mau nitip rumah properti di Jakarta Selatan bisa hubungi kita juga. Ya. Ya. Oke. Alright. Gua Bima Dan gue Sandi. sampai jumpa. Ciao. Bye.